Bahwa sholat sunnah itu secara garis besar terbagi menjadi dua dari segi pelaksanaannya. Sholat sunnah dzu sabab dan sholat sunnah muqayyad dan sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah muqayyad dan sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah muqayyad ini yakni sholat sunnah yang pelaksanaannya itu dipengaruhi oleh sebab dan waktu. Kalau sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh sebab dan waktu. Kenapa sholat sunnah? Karena mau sholat fardu, nah itu yang disebut dengan sholat sunnah qobliyah, itu dipengaruhi oleh waktu, namanya waktu sholat fardu. Anda sholat sunnah, iya, kenapa? Karena baru masuk masjid. Ya, kalau nggak masuk masjid nggak sholat sunnah, namanya sholat sunnah tahiyat masjid. Itu namanya dipengaruhi oleh sebab masuk masjid. Kenapa sholat sunnah? Ya pengen sholat sunnah aja. Nah itu namanya sholat sunnah mutlak. Gitu. Ya, sholat sunnah yang tidak dipengaruhi oleh sebab dan waktu. Jadi diulang, sholat sunnah yang dipengaruhi oleh sebab dan waktu disebut sholat sunnah muqayyad, dan sholat sunnah yang tidak dipengaruhi oleh sebab dan waktu disebut sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah muqayyad ini juga terbagi lagi, yakni sholat sunnah dzu sabab dan sholat sunnah muaqqad. Disebut dzu sabab karena memang disebabkan oleh sesuatu. Disebut muaqqad karena memang tergantung atau dipengaruhi oleh waktu. Ya, sholat sunnah dzu sabab karena ada sebab, sholat sunnah muaqqad karena oleh waktu, dipengaruhi oleh waktu. Nah, dzu sabab ini ada dua lagi, Pak. Dzu sabab mutaqaddim dan dzu sabab mutaakhir. Dzu sabab mutaqaddim penyebabnya ada di awal, dzu sabab mutaakhir penyebabnya ada di akhir. Ya. Kalau di awal berarti bisanya kita sholat karena telah terjadi sesuatu. Misal terjadi gerhana, lalu kita sholat, tuh namanya sebabnya ada di awal. Kita masuk masjid baru sholat, tuh karena berarti contoh itu penyebabnya ada di awal. Kalau penyebabnya ada di akhir, seperti misalnya sholat sunnah safar, safarnya belum kita sholat sunnah, tuh sebabnya ada di depan. Sholat sunnah taubat, taubatnya belum tentu diterima, ya kan? Tapi sholat sunnah dulu, berarti penyebabnya ada di akhir, gitu. Sholat sunnah apa lagi? Sholat sunnah ihram, ya, dan lain-lain nanti banyak. Ada sholat sunnah hajat, ada sholat sunnah apa lagi. Nah itu namanya sholat sunnah dzu sabab mutaakhir, penyebabnya ada di akhir. Nah pagi ini kita akan membahas sholat sunnah dzu sabab mutaakhir, ya. Dan ternyata setelah disebutnya dieksplorasi lah kalau bahasa orang sekarang, atau kita baca-baca dari beberapa buku begitu, terutama buku fikih Syafi'i yang ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Jazili Khalil. Ada 3 sholat sunnah dzu sabab mutaakhir yang sangat atau paling dikenal oleh kita, sudah maklum, sudah populer di kalangan kita. Di antaranya adalah sholat sunnah istikharah, sholat sunnah hajat, dan sholat sunnah taubat. Nah kita pagi ini akan membahas 3 sholat sunnah ini. Karena tadi dikatakan sudah maklum, sudah populer di kalangan kita, tentu tidak ada yang asing dari 3 sholat ini.
Tapi kemungkinan ada sesuatu yang belum dipahami tentu ada dari hal-hal yang terkait dengan 3 sholat ini. Atau bisa jadi apa yang sudah kita lakukan itu belum tentu paham atau tahu porsi-porsinya, mana yang harus dibaca, mana yang sunnah dibaca, mana yang tidak boleh dibaca, begitu juga yang dilakukan. Maka penting bagi kita untuk menambah kualitas ibadah kita, kita ketahui dari problematika atau hal-hal yang terkait yang terjadi dari 3 sholat tersebut. Apakah boleh misalnya istikharah di siang hari? Apakah boleh misalnya sholat hajat berjamaah dan lain-lain? Nah, itu hal-hal yang kadang ada masalah di keseharian kita yang kita lakukan, padahal itu sudah maklum bagi kita. Ya, baik. Jadi sholat sunnah dusabe mutaakhir sekali lagi adalah sholat sunnah yang penyebabnya ada di akhir ya. Nah, sholat sunnah dusabe mutaakhir ini ada kalanya disunahkan berjamaah, ada kalanya tidak disunahkan berjamaah. Dan yang tidak disunahkan berjamaah belum tentu dilarang berjamaah. Bisa jadi boleh berjamaah walaupun utamanya dilakukan secara sendiri. Kan suka ada orang yang kekeh, ngerti kekeh Pak? Hah? Kuat pendiriannya, nggak mau diotak-atik oleh orang lain. Misal nih, kenapa sih Bapak kalau doa berjamaah nggak mau, kalau habis sholat nggak mau mengaminkan doanya imam misalnya, begitu kan? Jawabannya apa? Jawabannya kita kan punya hajat masing-masing. Saya nggak tahu yang yang dipanjatkan oleh imam itu apa. Maka saya doa sendiri aja, kan utamanya doa itu sendiri. Nah, itu namanya pendapat kekeh, Pak. Nggak bisa diotak-atik oleh keadaan, oleh orang lain. Padahal kan jawaban yang sederhananya boleh dengan jawaban seperti ini. Ya, iya benar. Nabi mengajarkan doa itu sesuai hajat kita. Kita tidak utama doa yang kita panjatkan, kita tidak paham yang kita butuhkan. Makanya utamanya doa itu adalah doa yang dipanjatkan sesuai dengan hati nurani. Kebutuhannya apa? Lalu panjatkan kepada Allah. Nah, karena hati nurani kita kadang menyesuaikan dengan mulut kita, maka utamanya doa adalah dengan bahasa sendiri. Kan begitu ya? Maka saat itu doa yang utama adalah doa yang dipanjatkan dengan bahasa sendiri dan dengan sesuai hati nurani, dengan akal pikiran kita. Maka mungkin keadaan yang membuat doa itu dipanjatkan sendiri karena dalilnya itu. Tetapi jamaah sekalian rahimakumullah, ada juga beberapa hadis atau keterangan yang mengatakan bahwa Nabi pernah minta doa kepada sahabat, terutama ketika beliau mau umroh, mau haji, ya, minta doa. Atau sebaliknya, ketika ada sahabat mau pada umroh, mau haji, Nabi minta doain juga. Artinya di sana doa orang lain pun masih bermanfaat untuk kita yang tidak berdoa. Yang kedua, doa yang dipanjatkan oleh 40 orang atau oleh orang banyak itu juga punya disebutnya kedudukan khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan doanya orang yang sendiri. Artinya semakin banyak di sana orang yang berdoa, apalagi kalau dimungkinkan di antara mereka ada salah satu yang ikhlas, yang tulus, yang membuat orang lain yang ikut berdoa pun ikut dikabul, maka itu juga tidak kalah utama doa berjamaah dipanjatkan daripada doa sendiri. Yang ketiga, doa yang dipanjatkan oleh sendiri itu masih banyak waktu. Kan bisa saja selesai doa dengan imam, atau bisa doa sendiri di rumah,
atau doa setelah sholat sunnah, kan masih banyak. Mengalah untuk menang itu adalah perkara yang baik. Kalahkanlah diri ini, kita ikut mendukung doanya imam. Mana mungkin imam saat doa minta kawin lagi, nggak mungkin, saya kira nggak mungkin. Atau doa untuk kekayaan diri sendiri, saya kira mustahil. Walaupun bisa jadi ada lah, bisa jadi ada ya. Itu namanya mencuri-curi, nggak boleh mencuri-curi itu Pak. Mumpung kesempatan diaminkan oleh orang gitu misalnya. Doanya untuk sendiri misalnya gitu ya. Itu namanya mencuri-curi. Ya mending kalau yang mengaminkannya ikhlas. Kan ada tuh kisahnya, ceritanya orang suami istri berangkat haji, lalu berdoa di sana. Kata suaminya, orang Betawi nih Pak. Udah aminkan aja doa babah gitu ya. Doain sana, aminkan terus Pak. Kalau doa amin amin. Ternyata doanya minta kawin lagi di sana. Dikabul Pak. Pulang haji nikah lagi. Marah istrinya. Ya kan kamu yang mengaminkan. Ya, emang doanya apa? Minta kawin lagi katanya gitu. Aminkan di sana mustajab, ya akhirnya terjadi. Nah, itu namanya mencuri-curi kesempatan orang lain dikelabui supaya doanya ikut dikabul ya. Semoga doanya dikabul begitu. Nah, di antara imam yang kita sering dengar doanya itu, hampir semua doanya itu yang dibaca Al-Quran. Nggak paham tuh, bahkan banyak yang nggak paham artinya apaan, ya kan? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, ada Rabbana la tuzigh qulubana, ada Rabbana atina, ada Rabbana la tu'akhidna. Itu kan semua Al-Qur'an. Ya, mungkin ada juga dari para ulama, misalnya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Itu dari ulama tuh. Ya, yang dari Nabi juga tentu ada. Nah, hal-hal seperti ini membuat hilang kecurigaan bahwa imam berdoa untuk kepentingan dirinya sendiri. Maka kemudian kalau kita mengaminkan doanya imam, itu namanya mendukung program imam untuk dikabulkannya doa mereka. Misalnya supaya negaranya adil makmur, supaya masyarakatnya sejahtera, menjadi negara yang baldatun thayyibatun, Rabbun Ghafur, semua kita semoga diampuni dan lain-lain. Itu doanya imam tuh umumnya tuh Pak. Nah, kesempatan itu kita dukung, kita aminkan. Kan begitu jawaban kitanya Pak, yang sering mengaminkan doanya imam. Doa sendiri ada kesempatannya sendiri. Habis sholat sunnah juga ada banyak. Ayo kita dukung. Kita ikhlaskan hati kita. Sebagaimana kita diundang oleh tuan rumah, kita datang, kita ikut mendoakan programnya atau hajatnya tuan rumah. Itu begitu. Ya, itu namanya kita sedang mengalah untuk menang. Nah, itu diantara mengapa kita penting mengetahui sesuatu yang kadang kita tidak tahu ada sesuatu yang terbaik dari apa yang terjadi di tengah-tengah kita atau yang sedang kita kerjakan. Begitu juga dengan sholat sunnah ini, ya. Maka kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, tadi sudah disampaikan bahwa sholat sunnah itu sabab mutaakhir, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan yang penyebabnya ada di akhir. Di antara yang akan kita bahas adalah sholat sunnah istikharah, sholat sunnah hajat, dan sholat sunnah taubat. Ada yang pernah melakukan 3 sholat ini secara berjamaah? Ada? Di sini? Belum? Belum. Memang utamanya sendiri, Pak. Utamanya sendiri. Sholat duha juga utamanya sendiri. Sholat tahajud juga utamanya sendiri. Tapi kalau dilaksanakan secara berjamaah juga tidak mengapa. Tidak mengapa tuh maksudnya sah dan tidak berdosa, asalkan ada nilai kebaikan yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita disebutnya
sepakati bahwa itu adalah baik bagi semua jamaah. Misal, saya kalau sholat duha sendirian, males Pak Ustadz, misalnya begitu. Ya, bahkan bisa disebut jarang. Alhamdulillah, misalnya di sini diadain sholat sunnah berjamaah duha, saya ikut, jadi semangat. Nah, kalau memang tumbuh semangat, kemudian yang lain juga demikian, maka secara berjamaah itu bisa baik nilainya. Begitu Pak. Begitu juga sholat tahajud dan lain-lainnya. Termasuk sholat istikharah barangkali. Ya, kita rasanya gimana ya, calon kita nggak ada di pilkada ini misalnya begitu. Ini baik tapi banyak buruknya. Ini baik banyak buruknya. Gimana ya, kalau nggak milih juga buruk juga. Udah kalau gitu kita sama-sama istikharah, yuk pilih siapa. Begitu Pak, misalnya berjamaah istikharahnya, itu nggak apa-apa, boleh. Ya. Dan istikharah juga tidak harus di malam hari, boleh di siang hari. Nanti Allah ilhamkan petunjuk. Allah ilhamkan petunjuk. Minimal dengan kecenderungan. Oh, saya kok cenderungnya ke sini deh. Itu udah Pak, itu bagian dari ilham hasil istikharah kita. Tidak harus lewat mimpi di mana di sana terlihat kita nyoblos, yang dicoblos itu misalnya. Ya tidak harus seperti itu. Walaupun itu adalah petunjuk yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi ilham itu lewat dari guru. Tiba-tiba kok guru lewat, atau guru mampir, atau kitanya sowan ke guru. Kata guru, udah ini aja. Nah, itu namanya ilham juga, ya. Kalau kamu bingung ini aja, itu juga ilham. Adapun nanti ke depan terjadi kesalahan kebijakan misalnya, ya. Lalu apakah kita berdosa? Nah, banyak di medsos itu pernyataan-pernyataan tokoh atau ustadz yang mengatakan itu salah kita, itu dosa kita. Gara-gara kita nyoblos dia, akhirnya negara kita jadi begini. Itu salah yang nyoblos. Bapak dan jamaah sekalian rahimakumullah, ini sudah ranah politik aslinya. Sudah ranah politik, tapi dari sisi akhlak, sisi adab dan sisi fikih juga ada. Ya. Ketika kita tahu bahwa yang dicoblos itu akan melakukan kesalahan lalu kita coblos, baru dosa Pak. Baru dosa. Tapi kalau kita tidak tahu ada kesalahan yang akan dia lakukan, tapi ujung-ujungnya juga menipu kita, itu kita tidak berdosa. Kita tidak masa kita menerima uang dari Pak Haji, misalnya Pak Haji Halim misalnya, lalu sudah kita makan habis, kita berdosa gara-gara kemudian diketahui uang itu ternyata hasil haram misalnya. Yang nggak berdosa orang kita tidak tahu, kecuali kita tahu tuh uang itu uang haram, lalu kita makan, baru namanya dosa. Ya, jadi kalau kita nyoblos, lalu diketahui kemudian kebijakannya tidak sesuai harapan kita, tuh namanya kita tidak tahu apa yang akan dia lakukan, apa yang kita tidak ketahui, apa yang kita tidak sengaja, apa yang kita lupa, itu tidak ada dosa. Tidak akan Allah berikan hukuman pada orang-orang seperti itu, termasuk orang tidur, ya, orang tidur melakukan dosa misalnya. Kan ada orang tidur yang jalan juga Pak, tidur bangun jalan misalnya gitu Pak. Iya, tahu-tahu nubruk bini orang. Nah memang kalau benar-benar tidur sih nggak dosa Pak. Jangan disangka, wah itu pura-pura tidur, masa iya? Ya bisa jadi terjadi hal-hal seperti itu ya. Jadi sekali lagi kita istikharah untuk memilih pilihan yang kita bingung saat itu, maka itu bisa dilakukan di malam hari, utamanya juga boleh dilakukan di siang hari, yaitu waktu istikharah. Caranya kata Nabi, ya, yaitu dengan sholat 2 rakaat. Sholatnya cukup 2 rakaat Pak, tidak usah 4 rakaat atau lebih, cukup 2 rakaat. Baguskan wudhunya, lalu sholat. Surat yang dibaca itu tidak ada ketentuan
dari nabinya, tidak dipastikan maksudnya bebas. Pilih surat yang populer. Kita kan sholat sunnah yang populernya kuliah dan kulhu. Nah itu aja ya yang membuat mudah dan khusyuk kita. Agar bisa lebih baik lagi sholatnya pelan. Baca kuliahnya pelan, baca kulhunya pelan. Ya, agar di sana kita benar-benar termasuk orang yang sedang berharap membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat istikharah sendiri Bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, dari sisi bahasa istikharah itu dia berasal dari kata khair atau khayyara. Jadi khair itu baik, khayyara itu pilihan, ya. Jadi kalau begitu istikharah adalah sholat minta pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Pilihan terbaik itu bisa jadi disebabkan karena bingung untuk menentukan satu pilihan, ya, atau bingung meninggalkan satu perbuatan. Ini mau ditinggalin yang mana ya? Karena kalau dua-duanya dikerjain nggak mungkin. Misalnya yang satu PNS, yang satu lagi adalah misalnya pengusaha. Dua-duanya nih nggak bisa ditinggalin nih. Tapi harus salah satunya ditinggalkan karena PNS syaratnya tidak boleh sambil jadi pengusaha. Misalnya begitu, Pak. Nah, itu ditetapkan atau ditentukan dengan cara istikharah, ya. Atau mencemaskan terjadinya sesuatu, mencemaskan akibat buruk misalnya khawatir dengan yang akan diperbuatnya. Kalau ke sini takutnya ini marah, yang ke sini takutnya ini benci, ya begitu. Itu ditentukan dengan istikharah. Kita upayakan minta petunjuk Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan pilihkan madorot yang terkecil yang mana. Nah, itu nanti akan kita lakukan yang situ. Ya. Lalu doanya juga tidak ada ketentuan pastinya. Hanya Nabi mengajarkan beberapa doa, di antaranya yang paling masyhur adalah Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub, dan seterusnya. Nanti ada keterangan, ya Allah, jika in kunta ta'lamu anna hadzal amra, jika apa yang akan kami pilih, akan kami lakukan ini baik menurutmu, ya, menurut agamamu, menurut akibat dari masyarakat sekitar dan lain-lain, maka pilihkan yang terbaik untukku. Jadi pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, Pak. Ya, kalau doa pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa, tidak harus doa yang berbahasa Arab. Ya Allah, saya lagi bingung, gitu. Ungkapkan saja dengan sesuai hati nuraninya. Saya bingung, tapi saya harus melakukan. Kalau tidak, nanti saya termasuk orang yang bersalah. Maka pilihkan untuk saya yang terbaik, ya Allah. Begitu. Itu kalimat bebas yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Syukur-syukur bisa mau menghafal apa teks Arabnya yang Nabi ajarkan. Yang tadi saya bacakan penggalannya seperti itu. Nah, itu sholat istikharah, ya. Sekali lagi, waktunya tidak harus malam. Sebaiknya utamanya malam sebelum tidur. Mau tidur, wudu dulu. Ya, kalau udah wudu, baca Quran, lalu sholat 2 rakaat, lalu di sanalah kita bermunajat pada Allah. Itu yang terbaik. Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dari sahabat Jabir radhiyallahu an, kata Nabi, inna fil laili lasa'ah. Sesungguhnya di satu malam itu terdapat satu saat, satu waktu. La yuwafiquha rajulun muslim yas'alullah khairan min amri dunya wal akhirah ila a'tah. Ila a'tah iya.
Tidak ada seorang laki-laki atau seorang manusia yang berdoa di malam itu kecuali Allah kabulkan doanya. Doa itu berkaitan urusan dunia dan juga urusan akhirat. Jadi setiap malam kata Nabi, wadzalika kullu lailah, wadzalika kullu lailah, dan hal itu terjadi di setiap malam. Jadi di malam hari itu Pak, ada waktu, walau alam waktunya 1 jam apa 2 jam, permulaan malam, pertengahan malam, atau akhir malam, nggak tahu, kita tidak ada yang tahu. Kita hanya tahu karena ada informasi dari Nabi. Kata Nabi begitu, ada satu saat di malam hari yang mana saat itu jika kita berdoa minta urusan dunia dan akhirat itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau begitu utamanya bermunajat itu di malam hari. Yang paling besar kemungkinan waktu mustajabah itu adanya di sepertiga malam terakhir. Sungguh pun demikian, ada juga beberapa keterangan, pokoknya Allah rahasiakan. Ada waktu-waktu tertentu di malam hari yang waktu itu apabila Allah sedang tetapkan waktu itu mustajabah, maka lalu kita menyambutnya dengan ibadah, maka ibadah kita, terutama doa kita, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita doa di malam hari belum dikabul, berarti belum tepat waktunya, Pak. Ya, masih banyak yang harus kita cari. Ya, apa penyebabnya doa kita belum dikabul? Tapi nggak usah khawatir, karena Allah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian padaku, niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Artinya apa? Setiap doa sesungguhnya pasti dikabul. Sahabat Jabir itu pernah suatu ketika diceritakan oleh Nabi begini. Jabir, di akhirat itu, di surga itu ada satu istana. Yang istana itu tidak akan Allah berikan kecuali istana itu udah lengkap berikut isinya. Ya ada bidadarinya, ada fasilitasnya. Istana itu tidak akan Allah berikan kecuali pada orang yang doanya saat di dunia tidak dikabul. Tuh Pak. Berarti dikabulnya di mana? Di akhirat. Itu nanti akan diberi itu. Kata sahabat Jabir, ya Allah, saya lebih suka doa saya tidak dikabul ya di dunia. Berarti sesungguhnya doa itu kabul. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah gimana sih Pak, saya udah doa lama-lama nggak dikabul. Udah, Allah investasikan itu untuk di Allah tahu dosa kita banyak ini. Kalau dikabulkan di sini nanti nggak dapat di sana, kan gitu saya. Kecuali kita ibadahnya banyak. Ya, jadi itulah salat istikharah. Yang keduanya salat hajat. Sholat hajat itu disebut hajat karena kita punya kebutuhan. Kan ada ayat yang mengatakan begini, Pak. Bagaimana yang bunyinya? Minta tolong. Wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah kalian dengan cara sabar dan sholat. Di antara sholat yang dimaksud adalah sholat hajat. Minta tolonglah kalian kepadaku, kata Allah, bisobri, dengan cara sabar, wassolat, dan dengan cara sholat. Ternyata sabar juga termasuk strategi minta kepada Allah. Berarti sabar itu bisa dijadikan wasilah. Ya Allah, dengan kesabaranku ini kabulkan permohonanku. Nah begitu. Itu namanya kita minta tolong pada Allah dengan cara sabar. Dengan cara sholat. Sholatnya sholat hajat ataupun sholat fardu, yang di saat sholat itu kita mohon pertolongan Allah. Itu juga bisa termasuk mengamalkan firman Allah yang tadi. Wasta'inu bis sabri wassalah. Jadi jangan sampai putus sholat. Jangan gara-gara problem kehidupan, ya, dililit hutang, kemudian tagihan banyak, kabur, sampai nggak sholat misalnya, nah itu adalah perbuatan yang salah. Maka dari itu, sholat adalah salah satu ciri, salah satu pertanda
Di antara tanda-tanda besar di mana orang baik atau tidak itu bisa dilihat dari sholat. Makanya kata Nabi bahwa sholat itu nanti di akhirat akan dihisab yang pertama kali. Jika sholatnya baik, maka akan baik seluruh amalnya. Jika sholatnya buruk, pertanda buruklah seluruh amalnya. Jadi sholat kita, baik tidaknya sholat kita akan berpengaruh pada perbuatan kita sehari-hari. Ya, maka kalau ada orang marah-marah mulu, ada orang gampang mencaci, mulutnya kasar, tapi sholatnya rajin, itu sholatnya belum baik, Pak. Sholatnya belum baik. Jangan dikira walaupun pakaiannya gamis, sorban, lalu di depan, lalu kelihatan khusyuk, tapi kelihatan sehari-harinya nggak baik, berarti sholatnya belum baik. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, untuk hal ini, untuk memohonkan hajat pada Allah, lakukan dengan cara sholat, di antaranya adalah sholat hajat. Waktunya boleh malam, boleh siang, tapi utamanya malam. Sebagaimana tadi sabda Nabi bahwa di malam hari ada waktu yang utama yang Allah akan berikan segala permohonan hamba-hambanya. Kalau istikharah kan niatnya usolli sunatal istikharah. Kalau sholat hajat berarti usolli sunatal hajat. Ya, lillahi ta'ala, Allahu Akbar, gitu. Suratnya biasa langganan. Kuliah dan ulhu. Ya. Itu sholat hajat. Kemudian yang terakhir, yang ketiganya adalah sholat taubat. Sholat taubat itu disebut taubat karena memang faktor dosa yang menyebabkan dia sholat. Jadi kalau kita sholat untuk memohon ampunan dosa, ada sholatnya sendiri, yaitu namanya sholat taubat. Sholat taubat yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, saking rajinnya, karena dia merasa tiap siang melakukan dosa, maka kemudian dia lakukan setelah ba'da maghrib. Maksudnya setelah ba'diyah maghrib. Maka sholat itu ada yang menyebut dengan sholat awabin, yaitu sholatnya orang-orang yang kembali. Awab itu kembali. Maksudnya kembali, taib sama dengan taib. Taib itu taibin, yaitu orang yang kembali kepada fitrahnya manusia, yaitu suci. Jadi minta disucikan. Maka sholat awabin itu adalah sholat hajat aslinya, Pak. Disebut awabin karena dilakukan oleh orang-orang yang selalu minta ampun kepada Allah. Sholatnya sholat taubat. Setelah maghrib ada kebiasaan khusus para ulama yang melakukannya setelah maghrib. Karena apa? Karena yakin waktu antara maghrib dan isya, ya, bainal maghrib dan isya adalah waktu mustajabah. Ada keterangan Nabi yang mengatakan seperti itu, bahwa antara maghrib dan isya adalah waktu mustajabah. Kalau tadi yang malam hari umum, apakah ba'da maghrib, apakah ba'da isya, apakah sepertiga malam terakhir, dan lain-lain. Pokoknya kita berprasangka baik di setiap apa yang kita lakukan di malam hari, itu Allah menyiapkan waktu terbaiknya untuk kita. Ya, begitu. Jadi kapan saja waktunya boleh, siang hari ataupun malam hari, atau mau rutin setelah habis maghrib, maksudnya setelah ba'diyah maghrib dilakukan 2 rakaat, itu disebutnya sholat awabin atau sholat taubat, ya. Nah, sama suratnya juga silahkan saja langganan Bapak, ya, kuliah dan kulhu. Setelah itu doa, setelah sholat hajat, setelah sholat taubat berdoa. Doanya juga minta ampun. Kalau sholat hajat minta hajat, minta kebutuhan. Kalau sholat taubat berarti minta diampuninya dosa. Saya mah rasanya nggak berdosa hari ini. Nggak mungkin, Pak. Nggak ada di antara kita yang tiap hari nggak punya dosa. Dosanya apa? Kalau semakin kita banyak ngaji, semakin tahu dosa kita apa saja. Orang yang tidak merasa punya dosa itu karena jarang ngaji biasanya, atau nggak pernah ngaji. Jadi gurunya atau dalam diskusinya tidak pernah menunjukkan dosa-dosa kita itu apa saja. Ya. Orang Nabi Adam saja yang kategorinya Nabi
minta ampunnya luar biasa, sampai bertahun-tahun baru dikabul. Nabi Yunus minta ampunnya luar biasa. Nabi Muhammad yang sudah jelas-jelas diampuni dosanya yang akan datang, itu istighfarnya, minta ampunnya pada Allah tidak kurang dari 100 kali tiap harinya. Kalau kita kok masih malas-malasan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dosanya kita tiap hari dan kita tidak ada jaminan ke depan diampuni dosanya. Maka oleh karena itu, maka sholat taubat penting kita lakukan agar kita selain istighfar ada media lain. Allah mempermudah mengampuni dosa-dosa kita sehingga kita meninggal nanti dalam keadaan tidak berdosa atau paling tidak sedikit dosanya, sehingga amal ibadahnya banyak yang dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang bisa kita bahas pada pagi ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada beberapa, itu bagi yang datang awal akan mendapatkan pahala yang kemudian di belakangnya lagi Allah akan memberikan pahala, di belakang kecil lagi ada unta, yaitu sapi. Tapi paling ujung yang terakhir sama telur katanya. Iya. Itu sebenarnya logika ulama atau apa tuh? Ya. Baik. Apa yang tadi Bapak tanyakan mengenai kedatangan kita atau seorang muslim menuju ke tempat ibadah, datang pertama dapat sapi, dapat unta, datang kedua dapat sapi dan seterusnya, apakah itu logika ulama atau ada keterangan dari Nabi? Itu adalah hadis Nabi berkaitan dengan kehadiran kita saat sholat Jumat. Bukan sholat fardu, bukan, sholat Jumat. Jadi memang benar ada hadis yang mengatakan, kalimat awalnya saya lupa deh. Pokoknya begini kesimpulannya. Siapa yang hadir di majlis Jumat di jam pertama, maka Allah akan berikan pahala seperti orang berkurban seekor unta. Begitu, bukan pahala dapat unta, bukan. Berkurban seekor unta. Kurban unta kan jarang-jarang kita, kambing aja jarang. Ya, kadang baru sapi aja patungan, nggak mampu sendiri. Ya, jangan jarang-jarang tuh yang dapat nilai kurban seekor unta. Siapa yang datang di waktu kedua, maka Allah akan berikan pahala seperti orang berkurban seekor sapi. Sampai ketiganya kambing, keempatnya ayam jantan, kelimanya telur. Kalau lewat dari waktu itu, maka malaikat sudah, kalau khotib sudah datang masuk ke masjid untuk menyampaikan khutbahnya, maka malaikat sudah menutup bukunya, ingin ikut mendengarkan khutbah. Begitu hadis nabinya begitu. Lalu diurai, ditafsirkan atau diberikan pemahaman yang sejelas-jelasnya oleh para ulama. Mereka berkesimpulan begini, waktu pertama itu kapan? Waktu kedua kapan? Kan begitu pertanyaan di hati kita, Pak. Apakah waktu pertama itu jam 1? Ternyata waktu pertama itu adalah antara subuh dan duhur itu dibagi 5. Jadi jam berapa tuh? Antara subuh dan duhur dibagi 5, berarti jam berapa waktu pertama itu? Iya, antara jam 5 sampai jam 6 tuh Bapak datang ke masjid, itu namanya waktu pertama. Pokoknya dari jam 5 sampai jam 12 bagi 5. Berarti 1 jam lebih dikit ya. Itu waktu pertama, Pak. Waktu kedua berarti jam 7. Jam 6 sampai jam 7 begitu. Ya. Waktu ketiga jam 7 sampai Jadi kita itu datang dapat telur paling banter juga.
Karena kita datangnya di waktu kelima. Iya. Makanya sekali-kali Pak, kali-kali nih seumur sekali nggak apa-apa lah, seumur sekali datang di waktu pertama mau Jumatan pagi-pagi. Jadi kita pulang dulu habis subuh nih, kan belum jam 6 ya. Udah sarapan, maka berangkat lagi ke masjid. Istri nanya, mau kemana Pak? Mau Jumatan. Nanti paling istri bilang, gila jam segini berangkat Jumatan. Ya nggak apa-apa, resiko Pak begitu. Tapi sekali-kali lah kita ada pengalaman seperti itu. Kapannya tinggal cari tanggal merahnya. Ya ini pula kata-kata kita nanti jawabnya. Sekali-kali kita kurban unta apa katanya gitu. Jangan nggak pernah kurban sapi, nggak pernah kambing, nggak pernah. Ya sekali-kali lah kurban unta. Itu Pak ya. Ada lagi? Apabila ada yang mau tanyakan lagi silakan. Ya silakan. Ada mukadimahnya gitu. Ya, iya betul. Boleh mau dijelaskan nih pada kita nih. Belum berdoa apa yang harus dilakukan? Oh iya. Iya. Kalau nggak bingung nih, masa malam ada doa kan enggak? Iya, betul. Iya. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini bersabda begini Pak. Jadi pertanyaannya begini tadi, apakah dari 3 sholat itu menuju ke doa ada perbuatan selain sholat dan doa? Apakah mungkin ada sholawat, apakah mungkin ada istighfar dan lain-lain? Itu sebetulnya adalah disebutnya pilihan kita sesuai dengan pengetahuan kita. Misalnya kita mengetahui bahwa doa tidak akan diterima kalau tidak dibacakan sholawat, maka kita baca sholawat sebelum doa. Ya, ada keterangan Nabi yang mengatakan doa itu akan tergantung, ya, tergantung di langit, tidak sampai ke aras, dan dia akan bisa sampai ke aras hadirat Allah itu jika diiringi dengan sholawat. Maka sebelum doa ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada juga hadis yang mengatakan segala perbuatan yang baik itu jika tidak diawali dengan baca bismillah maka tidak berkah, putus dari berkah, fahuwa aqta wa abtar. Jadi kalau begitu sebelum berdoa diawali dengan bismillah gitu. Sehingga diramulah oleh para ulama kalau mau berdoa awali dengan bismillah, hamdalah, sholawat, salam, baru doa. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Itu minimal seperti itu. Ada yang sholawatnya panjang, ada Allahumma sholli sholatan kamilah wa salim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad. Misalnya itu baca kalau mau. Ada juga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Itu juga sholawat, baca. Atau sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Baca juga boleh. Sholawat banyak. Pilih yang terpanjang kalau memang sukanya itu, atau minimal baca yang terpendek. Ada juga hadis yang mengatakan seperti yang tadi belum saya sampaikan, bahwa kata Nabi kalau mau berdoa puji-puji Allah dulu. Puji-puji Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, dan seterusnya. Kalau mau Asmaul Husna baca semua. Ya. Kalau nggak hafal pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, Engkau Zat yang Maha Pengasih, yang penyayang, kasih-Mu luar biasa ya Allah. Itu namanya memuji-muji Allah tuh. Itu sebelum berdoa, Pak. Ya. Ada lagi hadis yang mengatakan awali dengan istighfar. Jadi kalau begitu, kalau tadi pertanyaannya minta ijazah apa yang harus dibaca sebelum berdoa, kalau saya
Kalau saya gitu ya, biasa membaca istighfar 100, sholawat 100. Lalu selebihnya untuk Allahnya dengan puji-pujian yang sederhana. Saya juga sering mengajak jamaah, kalau jamaah sini kayak belum pernah. Jadi Al-Ghafar, di An-Naim, di At-Taqwa dan masjid-masjid lain, terutama masjid itu Al-Mubarak Panganten Ali. Itu ngajak sholat malam berjamaah jam 2 mulainya. Kita lakukan sholat, ada tasbih di sana. Kalau mau jamaah sini juga boleh, kapan-kapan jam 2 sampai subuh. Sholat sunnahnya diantaranya taubat, hajat, tasbih, dan diakhiri dengan witir, dengan muhasabah. Itu mulai pada datang jam 2, pelaksanaan sih biasanya jam 3, udah pada datang jam 2 ya. Jam 3, kurang lebih 2 jam lah. Selesai itu pas menjelang subuh. Nah itu saya ajak istighfar 100 kali. Astagfirullahaladzim, 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 terus begitu. Setelah itu salawat, sallallahu alaihi Muhammad, 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 dan seterusnya. Jadi kalau permintaannya atau permohonannya minta diijazahkan, saya hanya punya 2 kebiasaan itu. Silahkan kalau mau diamalkan, kalaupun dari ustadz yang lain juga tidak mengapa. Itu untuk mengawali sebelum berdoa. Tapi kalau sholat hajatnya waktunya sempit, ya sholat taubatnya waktunya sempit, setelah maghrib menuju isya hanya beberapa menit misalnya, ya sesuaikan saja, kondisikan, karena itu bukan wajib, itu adalah untuk mencuri perhatian Allah, agar Allah tambah perhatiannya atas pujian-pujian kita pada Nabi dan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Ada lagi? Cukup? Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita dengan ilmu dan amal soleh. Juga kita bermohon pada Allah agar rezeki kita juga diberkahi untuk bekal ibadah. Anak istri kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang soleh solehah, semakin cinta pada Allah dan cinta pada ajarannya serta pada Rasulnya. Serta negara kita, bangsa kita diberkahi juga menjadi negara yang baldatun thayyibatun warbun ghafur. Kesehatan kita semoga Allah jaga agar kita istiqomah beribadah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma waffiq imanana bi taufiqik wa ila bi ta'yidik. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda wa waj'al amalana fi ridhak wa a'inna ala muridina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.